Hai semuanya, balik lagi nih di channel saya, Resto Nina. Menu kali ini bahan utamanya adalah kepiting laut atau biasa disebut dengan kepiting rajungan. Nah, biasanya kepiting rajungan ini dimasak kare, tapi untuk kali ini saya masak lada hitam dan ternyata rasanya nggak kalah enak dari kepiting bakau. Yuk, langsung aja kita coba. Yap, di sini saya menggunakan 2 ekor kepiting saja. Untuk pelengkapnya saya menggunakan kerang hijau atau kerang apa saja sesuai selera. Kemudian ada udang dan cumi yang sudah saya bersihkan. Untuk bumbunya saya menggunakan 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan lada hitam, ini masih bijinya ya, 4-5 sendok makan kecap manis atau sesuai dengan selera, setengah sendok teh penyedap rasa, dan garam sedikit saja karena saus tiramnya tadi sudah asin. Dan bahan lainnya saya menggunakan jagung manis setengah aja, atau mau 1 buah juga boleh. Kemudian ada bawang bombay, saya pakai setengahnya juga, 1 batang daun prei, dan yang bumbu harus dihaluskan ada 1 buah cabai merah besar, jahe secukupnya, 3 buah cabai rawit, 3 siung bawang putih, dan 6 siung bawang merah. Kemudian kita bersihkan kepitingnya terlebih dahulu. Di sini saya akan kasih tahu cara membunuh dan membersihkan kepiting. Kalau kepiting bakau biasanya masih hidup, masih di tali, jadi kita harus bunuh dulu. Cara bunuhnya, kita tusukkan ujung pisau ke dalam mulut kepiting seperti ini, kemudian gerakan ke atas dan ke bawah hingga kepitingnya mati. Gimana sih cara tahu kepitingnya sudah mati atau belum? Kita lihat bagian matanya. Kalau matanya sudah tidak bergerak, jadi kepiting ini sudah mati. Dan jangan lupa untuk bagian kaki-kakinya. Kalau sudah tidak bergerak sama sekali, kita bisa lepas talinya. Dan untuk bagian bawahnya si kepiting ini harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena ini adalah bagian kotorannya. Tempat pembuangan kotoran tuh, ada kotorannya kan? Jadi harus dibuang. Cara buangnya gampang banget. Kita tarik dari satu sisi. Nah, sudah bisa lepas. Saya beberapa kali lihat ada video masakan kepiting, bagian bawah ini nggak dibuang, jadi tolong dibuang ya. Kemudian kita akan bersihkan dalamnya. Kita pegang semua bagian kaki, lalu kita tarik batok kepalanya seperti ini. Nah, gampang banget kan? Nah, untuk bagian insang-insangnya kepiting ini nanti juga kita buang. Kenapa kita buang? Karena ini juga kotor. Kalau misalkan kepiting bakau, biasanya di dalam insang-insangnya ini itu ada tanah-tanahnya, ada kotoran-kotorannya. Karena mereka kan di dalam tanah. Tapi berhubung ini kepiting laut, jadi dia bersih. Meskipun bersih, tetap saya buang karena ini juga nggak bisa dimakan. Gitu. Setelah dibersihkan seperti ini, nanti kita akan sikat juga bagian atasnya ini sampai bersih, baru dimasak. Dan untuk batok kepalanya ini, biasanya saya suka banget sama yang kuning-kuning itu, namanya lemi. Tapi kita juga harus ambil bagian saringan makanannya. Nah, di belakang mulut ini ada saringan makanan. Kalau kepiting ini biasanya mereka kan makan kayak kerang-kerang atau apa. Nah, pecahan-pecahan atau serpihan-serpihan kulit kerang itu ada di dalam situ. Jadi kalau bisa dibuang aja. Setelah itu kita akan kerak atau kita tang kaki-kaki kepitingnya agar hancur. Kalau misalkan nggak punya tang kepiting seperti ini, kita bisa pakai palu atau pakai ini ya, ulek-ulek itu yang buat ngulek, halusin bumbu, pakai itu. Biar bumbunya itu nanti bisa meresap ke dalam kaki-kakinya. Nah, kalau sudah semua seperti ini, bisa kita sisihkan. Kemudian
sangrai lada hitamnya terlebih dahulu, karena lada hitamnya di sini masih biji. Jadi biar lebih sedap kita sangrai dulu. Kalau sudah meletup-letup, kita bisa angkat lalu kita masukkan ke dalam cobek. Di sini saya haluskan secara manual karena rasanya akan lebih sedap. Kemudian tambahkan bawang putih, bawang merah, jahe, cabai merah besar, dan cabai rawit. Kalau misalkan nggak mau pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Kita haluskan, kalau nggak mau capek juga bisa pakai chopper atau blender. Tapi rasanya akan lebih sedap kalau manual seperti ini. Kemudian kita akan potong bawang bombaynya, kita iris sesuai dengan selera. Kalau di sini saya iris panjang seperti ini, kemudian saya belah menjadi 2 bagian. Untuk daun prenya, iris sesuai dengan selera lagi. Tapi di sini jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis ya, secukupnya aja. Dan untuk jagung manisnya juga sesuai dengan selera, mau dipotong menjadi berapa bagian aja. Kalau di sini saya potong menjadi 6 bagian, jadi saya potong jadi 3 dulu, kemudian saya belah lagi jadi 2-2. Kalau misalkan mau utuh-utuh seperti ini juga nggak apa-apa, nggak masalah kok. Oke, selanjutnya kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita goreng cumi dan udangnya. Di sini terjadi kesalahan, di bawah udang dan cuminya itu ternyata ada air, jadi akhirnya kayak bom molotov ya, meletup-letup seperti itu. Kalau udangnya sudah berubah warna menjadi merah cantik seperti ini, kita bisa angkat lalu kita sisihkan. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis hingga harum. Jika sudah mulai agak harum, kita bisa masukkan bawang bombaynya. Masukkan bawang bombay dan kita tumis lagi hingga bawang bombaynya nanti layu. Nah, kalau sudah mulai layu seperti ini, kita masukkan air sekitar kurang lebih 500 ml. Pokoknya nanti kepitingnya nanti kerendam sama airnya ya, karena kepitingnya kan nggak direbus dulu, jadi langsung saya masukin ke dalam sini. Kemudian kita tambahkan saus tiram, kecap manis, penyedap rasa, gula pasir, dan garam sedikit aja karena kecapnya dan saus tiramnya itu kan sudah ada asinnya nanti. Kita aduk hingga rata dan tunggu hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan kepitingnya. Kepitingnya tadi saya belah menjadi 2 bagian ya, jadi biar gampang nanti masaknya. Kita masak sebentar kepitingnya hingga berubah warna jadi merah seperti ini. Kalau sudah merah, kita bisa masukkan jagungnya. Kita rebus hingga jagungnya nanti matang juga dan tunggu hingga airnya agak asat. Jadi airnya berkurang nanti. Kalau sudah berkurang seperti ini, sudah kelihatan mulai habis, kita masukkan kerangnya. Kita aduk rata agar nanti bumbunya meresap ke dalam kerang ya. Oh iya, jangan lupa ya semua, kalau kalian suka dengan video-video saya, minta tolong untuk like, subscribe, dan juga komen, agar saya lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Dan jika airnya sudah asat lagi seperti ini, untuk tahap akhir kita masukkan udang, cumi, dan juga irisan daun prenya. Kemudian kita bisa masak sebentar saja hingga daun prenya layu dan juga bumbunya meresap ke dalam cumi dan udangnya agar makin nikmat nanti. Kalau sudah mulai asat seperti ini, bumbu-bumbunya juga sudah mulai meresap ke dalam kepiting dan yang lainnya, kita bisa matikan api. Dan ini dia, kepiting lada hitam ala Resto Dina sudah siap untuk disajikan. Gimana? Gampang dan simpel banget kan cara buatnya? Sekarang nggak perlu habisin uang banyak untuk makan makanan mahal yang satu ini. Bisa masak sendiri di rumah, harganya lebih hemat dan juga pastinya lebih sehat. Sajikan menu spesial untuk keluarga tercinta Anda di rumah.
Selamat mencoba.